Kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah kelewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu. Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian, saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Ba'alwi. Kita tidak takut, tapi ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Harus diproses secara hukum. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ada sebuah pernyataan dari Habib Rizik Syihab tentang oknum Habib Ba'alawi, katanya yang sudah mengirim pengacara dan oknum Habib ke Mabes Polri untuk melaporkan adanya rasis polemik nasab ini yang datang dari kubu pembegal nasab kepada pihak Habib Ba'alawi. Artinya pembegal nasab, ya tidak perlu disebutkan lah siapa saja ini pembegal nasab, itu oleh oknum Habib Ba'alawi itu sudah dilaporkan karena ada dugaan-dugaan indikasi rasis dan lain sebagainya. Namun laporan itu disayangkan oleh Habib Rizik karena tidak kunjung diproses, artinya mentindaklanjutinya itu masih berbelit-belit. Nah, apa benar Habib Rizik melakukan laporan ke Mabes Polri perihal adanya rasis dari pembegal nasab yang kemudian mengancam eksistensi oknum Habaib Ba'alawi di Indonesia? Selengkapnya mari kita simak teman-teman penjelasan pernyataan dari Habib Rizik berikut. Ini dia videonya. Ada apa ini tiba-tiba kelompok mau korek-korek nasab dan menafi nasab, dan dengan sombongnya mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya anid, keras kepala, saudara, sombong, angkuh. Nah, kalau sudah seperti ini, saudara, sudah tidak perlu diajak diskusi lagi. Nah, karena prinsipnya walaupun ulama sedunia mengakui, saya tetap tidak mengakui. Ya mau buat apa lagi diajak diskusi? Nah, jadi ini yang perlu kita jelaskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif di mimbar-mimbar, saudara, di majelis-majelis, di mana tempat, saudara, itu sudah sangat luar biasa. Nah, kelompok-kelompok ini, saudara, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Habib Hanif, mereka sudah melakukan rasis. Rasis ini dilarang oleh undang-undang internasional. Bahkan dalam undang-undang Indonesia pun dilarang bersikap rasis, saudara. Nah, bersikap rasis seperti menghina suku orang, menghina nasab orang, menghina satu golongan kelompok, saudara, ditindas, itu rasis. Sikap rasis dan fasis, saudara, dilarang bukan hanya oleh negara Islam. Negara-negara kafir sedunia semua melarang. Nah, begitu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi undang-undangnya jelas, rasis ini tidak boleh. Cuman yang saya heran, Mabes Polri sampai saat ini diam. Nah, ini perlu saya kupas sedikit, saudara. Jadi kami sudah mengirim sejumlah advokat untuk mengawal seorang Ba'alwi ke Mabes Polri untuk membuat laporan karena sikap rasisnya ini, saudara, sudah kelewat batas. Pertama ada caci maki, hinaan, pelecehan, bahkan ancaman sweeping. Jangan lupa itu.
Ini sikap rasis sudah kelewatan. Jadi dia bukan hanya mengumbar kebencian, menyebar kebencian, saudara, tapi juga membahayakan keselamatan nyawa Mbak Alwi. Kita tidak takut, tapi ini nggak boleh dibiarkan, saudara. Harus diproses secara hukum. Kita kirim pengacara, saudara, dan kita kirim Mbak Alwinya untuk melapor. Sampai di sana diskusi lebih dari 4 jam di Mabes Polri, sampai ke mega cybercrime, saudara. Kriminal daripada kriminal cyber, saudara. Enggak dilayan, mereka tolak. Nah, justru sekarang yang saya ingin protes adalah Mabes Polri. Saya ingin protes langsung ke Bapak Kapolri. Ada apa? Ini ancaman rasis, melanggar undang-undang. Ini ancaman sweeping, membahayakan keselamatan orang. Ini mengganggu ketertiban umum. Ini membuat kegaduhan. Dan ini disebarluaskan kebencian itu lewat ITE. Ada undang-undangnya semua. Kenapa tidak ditindak? Kalau alasannya belum ada yang lapor, bohong. Kita sudah kirim, saudara. Saya bisa hadirkan pengacara-pengacaranya, saudara, dan Mbak Alwinya yang melakukan laporan di sini. Nah, jadi ini ada apa? Nggak dilayani, ada apa? Apakah ini memang pesanan rezim sehingga Kapolri nggak berani? Apakah ini proyek, saudara, dari BEN atau BNPT atau apa? Kita bertanya. Kita tidak menuduh, kita bertanya kenapa? Ini kan ada kekuatan yang membuat Kapolri nggak berani bertindak, saudara. Siapa itu yang punya kekuatan di atas Kapolri? Nah, jadi kita bertanya, ada apa? Kan kita Mbak Alwi mau ikut prosedur hukum. Ayo kita prosedur hukum. Saudara, ditolak. Saudara, dengan berbagai macam cara. Pertama, begitu melapor, apa dia bilang? Wah, ini Mbak Alwinya ini yang mau melapor harus ada surat tugas dari Robitoh Alawiyah. Ada urusan apa surat tugas dari Robitoh Alawiyah? Dia melapor atas nama dirinya, seorang Mbak Alwi yang diancam. Tidak ada urusan dengan Robitoh Alawiyah. Dan dia datang sebagai pribadi Mbak Alwi, bukan atas nama Robitoh Alawiyah. Setelah berdebat, apa kata mereka? Wah, ini kan laporannya laporan menyangkut ITE. Ada rekaman, ya kita minta dari kepolisian untuk ditranskrip dulu. Baik, pengacara kita kerja langsung transkrip itu ucapan di situ juga, saudara. Nah, setelah itu ada lagi, saudara, wah ini sulit dibuktikan, ini harus beginilah, harus begitulah, sampai akhirnya dipertemukan naik ke lantai 15 atau 16 itu di Mabes Polri, tempat cybercrime. Diterima kok oleh kepala bagian di sana, saudara. Berdebat, ujung-ujungnya mereka minta, ya sudah hadirkan saja ini kan mesti ada saksi bahasa, ini mesti ada saksi agama, ini mesti ada saksi ahli ini ahli itu. Saksi-saksi itu tugas polisi dalam penyelidikan dan penyidikan, bukan tugas pelapor. Jadi saya bingung, kok jadi BAP saksi-saksi ahli, saudara, diminta dari pelapor. Sejak kapan? Saya ini udah berkali-kali ngadepin pengadilan, sudah berkali-kali di BAP, sudah berkali-kali di penjara, sudah berkali-kali di sidang. Kita tahu itu cara kerjanya, saudara. Jadi bukan pelapor itu yang diminta, sediakan ini, sediakan itu. Terus terang saja, maaf Pak, kami nggak berani ini untuk terima laporan ini karena atasan kami nggak kasih. Siapa atasannya? Sebut aja. Mabes Polri nggak berani. Kenapa? Karena ini program, Pak. Sebut aja. Fair, jujur, adil. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Jadi jangan anggap ini belum dilaporkan. Sudah dilaporkan, saudara. Ini sudah dilaporkan, proses. Nah, artinya di sini ada pembiaran, kesengajaan, tindakan rasis yang melanggar undang-undang dan menebar kebencian lewat ITE, saudara, dibiarkan. Dan mereka gerilya datang kemana-mana, saudara, menebar fitnah. Sebagaimana yang diceritakan oleh Habib Rizie yang barusan kita simak, bahwa oknum Habib Ba'alawi secara personal telah melakukan laporan atas dugaan rasis dan ancaman kepada oknum Habib Ba'alawi yang kemudian itu didampingi oleh salah satu pengacara, dan laporan itu
menyangkut adanya tekanan lah atau ancaman rasis dari para pembegal nasab. Namun laporan itu belum ditindaklanjuti kan, seperti yang barusan disampaikan oleh Habib Rizik, sehingga beliau menanyakan, bukan menuduh, tapi menanyakan apa yang terjadi, kok kesannya dipersulit dengan alasan ini itu. Nah, itu saja teman-teman. Kalau punya pendapat, kalau ada ingin dikomentari terkait dengan pernyataan dari Habib Rizik yang barusan kita simak videonya, silakan teman-teman tulis pendapat-pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.